60 tambah 60 sama dengan 3 TA ditambah 7. Nah, ini masanya kita anggap ini adalah masa 18 dan percepatannya adalah A1. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua berarti ini ada 5 kotak. Nah, untuk ini kita ibaratkan berarti masanya adalah
massa 2 ya. Ya, massa 2 adalah 5. Nah, tentukanlah percepatan 2-nya. Oke. Nah, kita tahu sesuai dengan hukum Newton yang kedua bahwa massa dan percepatan itu adalah berbanding terbalik. Jadi percepatan itu adalah berbanding terbalik dengan massa. Artinya semakin massa besar berarti percepatannya akan semakin kecil. Nah, itulah yang disebut sebagai berbanding terbalik. Ya, ini berbanding terbalik. Oke, nah untuk berbanding terbalik ini kita bisa gunakan perbandingan. Jadi A2 banding A1 berarti karena berbanding terbalik menjadi massa 1 banding massa 2. Nah, kita masukkan nilainya. A2-nya dicari, A1-nya adalah 2, sama dengan massa 1-nya adalah 8, dibagi massa 2-nya adalah 5. Oke, nah sehingga kita dapatkanlah 2 pindah sini adik-adik. Jadi A2-nya adalah 8/5 dikali 2. Maka dapatlah 3,2 meter per sekon kuadrat. Inilah untuk nilai dari percepatan benda 2. Jadi option yang kita pilih adalah yang B. Nah, untuk nomor 6, di sini diketahui bahwa ada sebuah gedung bertingkat. Nah, di sini ada 7 lantai. Lalu menjatuhkan benda dari ketinggian teratas, di mana massa benda adalah 5 kg, dan di titik A ya tadi, nah, lalu sampai ke titik B yang paling bawah dengan energi kinetik 1050 Joule. Yang ditanya adalah berapa tinggi lantai masing-masing. Oke, nah adik-adik, hubungan antara energi kinetik, nah kita hubungkan karena tinggi, ini hubungannya adalah dengan ketinggian atau H. Nah, ini hubungannya pasti dengan energi potensial. Nah, untuk energi kinetik yang paling bawah, nah ini sebetulnya nilainya pasti sama dengan energi potensial yang paling atas, ya. Oke, artinya energi potensial di A sudah pasti sama dengan energi kinetik di B. Jadi kita membuat persamaan bahwa energi potensial di A itu sama dengan energi kinetik di B. Nah, kita tahu rumus energi potensial, masih ingat adik-adik? Ya, M kali G kali H. Oke. Nah, energi kinetiknya kan sudah ada, nilainya adalah 1050 Joule. Nah, masanya ini adalah masanya 5 kg. Lalu kita ambil G-nya adalah 10 ya. Dan hanya kita cari sama dengan 1050. Nah, ini kita sederhanakan. Nanti kita dapatkanlah menjadi 5-nya pindah ruas ya. Jadi ketinggian H-nya itu adalah 105 dibagi 5. Nanti kita dapatkanlah nilainya 21 meter. Oke, ini adalah ketinggian total adik-adik ya, dari atas sampai bawah. Nah, untuk mencari ketinggian masing-masing lantai ya berarti karena di sini ada 7 lantai. Jadi untuk tinggi masing-masing lantai, H-nya itu adalah 21 yang kita hitung tadi dibagi 7 lantai. Berarti tinggi lantai masing-masing adalah 3 meter. Nah, inilah untuk nomor 6. Jadi jawabannya itu adalah optionnya yang B. Oke, untuk nomor 7, di sini kita lihat bahwa ada sebuah pengungkit di mana di sini titik tumpu di titik A, lalu ini ada beban 1200 Newton, kita lambangkan dengan W. Nah, jarak beban ke titik tumpu ini disebut sebagai lengan beban. Nah, ini nilai dari lengan bebannya 50 cm. Nah, lalu di sini ada gaya atau kuasa 240 Newton. Inilah yang menahan si benda tetap seimbang, dan jaraknya berarti dari titik tumpu ke kuasa ini kita lambangkan dengan LK. Nah, oke. Pertanyaan adalah jika beban digeser 25 cm menjauhi titik tumpu, nah apa yang kita lakukan agar tetap seimbang? Nah, artinya kita harus cari dulu berapa nilai LK-nya untuk
menjawab pertanyaan saat digeser. Oke. Nah, jadi kita pakai persamaan. Masih ingat adik-adik? Ya, W dikali LK. Ya. Masih ingat adik-adik? Ya, W dikali LB harus sama dengan F dikali LK. Ya. Nah, W-nya adalah 1200. LB-nya adalah 50, lalu F-nya ini adalah 240, dan LK-nya kita akan cari, ya. Sehingga kita dapatkanlah nilai LK-nya itu adalah 1200 dikali 50 per 240. Ini bisa kita sederhanakan terlebih dulu, adik-adik. Ya, jadi ini habis nolnya, lalu 24-nya kita coret, ya. Ini adalah habis, ini tinggal 2. Oke, jadi 100 dibagi 2 itu adalah 50 dikali 5, maka kita dapatkanlah LK-nya 250 cm. Oke. Nah, setelah itu si beban digeser menjauhi titik tumpu. Nah, artinya pada saat digeser menjauhi berarti arahnya ke sini, adik-adik. Nah, sebesar 25 cm. Otomatis ini akan menambah nilai LB, ya, karena LB-nya akan lebih menjauhi titik tumpu. Nah, sehingga setelah digeser nilai LB-nya atau lengan beban itu menjadi berapa? Ya, 50 tambah 25 cm. Karena dia digeser menjauhi titik tumpu. Jadinya ditambah, dapatlah 75 cm. Oke. Nah, jadi kita akan memakai persamaan baru. Misalkan kita uji berapa sih F-nya jika ini digeser. Artinya nilai W, LB, sama LK kita pakai LB-nya yang 75, lalu LK-nya tidak berubah, ya, karena F-nya tidak digeser, berarti tetap 250 dan W-nya adalah 1200. Sehingga persamaan yang sama, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, W-nya adalah 1200, lalu LB-nya setelah digeser menjadi 75 cm. F-nya kita cari dan LK-nya di sini adalah 250. Oke. Nah, berarti kita dapatkanlah F setelah digeser agar tetap seimbang 1200 dikali 75 dibagi dengan 250, ya. Sehingga kita dapatkanlah nilainya. Kita sederhanakan dulu, bisa. Nah, ini kita sederhanakan, coret, lalu 75 kita coret, jadi 3 dengan 25 habis, ya. Nah, maka dapatlah 360 Newton. Inilah F yang dibutuhkan agar tetap seimbang setelah digeser. Jadi, kalau kita lihat selisihnya, perbedaannya F yang semula dengan F yang setelah digeser, berarti delta F-nya itu adalah 360 dikurangi 240 menjadi 120 Newton. Nah, berarti ini bahwa F-nya ini harus ditambah atau bertambah, ya. Oke, ditambah sebesar 120 Newton. Nah, maka option yang tepat itu adalah option yang C. Nomor 8, selanjutnya adik-adik, bahwa di sini ada pompa hidrolik di mana luas satunya adalah 5 cm persegi, lalu luas 2-nya adalah 2000 cm persegi. Dia akan mengangkat beban sebesar 50.000 Newton. Nah, berapakah gaya yang dibutuhkan? Atau di sini adalah biasanya kita lambangkan dengan F1, dan ini adalah bebannya kita lambangkan dengan F2. Oke. Nah, jadi kita pahami konsepnya seperti biasa. Ini adalah tentang hukum Pascal, di mana gaya 1 per luas 1 harus sama dengan gaya 2 per luas 2. Nah, dengan persamaan ini kita bisa masukkan nilainya adik-adik, di mana di sini adalah F1-nya kita cari, lalu A1-nya adalah 5, sama dengan F2-nya adalah 50.000 Newton per A2-nya adalah 2000. Nah, sebelum kali silang kita sederhanakan dulu saja.
bahwa ini coret, nanti 50 dengan 2 kita bisa sederhanakan juga, ini 25, barulah kita kali silang. Nah, sehingga F1 kali 1 tetap dan sama dengan 5 dikali 25. Dapatlah F-nya adalah 125 Newton. Sehingga optionnya yang kita pilih adalah yang D. Next, untuk nomor 9, bahwa di sini ada sebuah gelombang. Lalu dari M ke N, waktu yang dibutuhkan dari M ke N adalah 0,4 detik. Dan dari lembah ke puncak ini untuk jaraknya adalah 25 cm. Oke, yang ditanya adalah periode dan cepat rambat gelombang. Nah, pertama kita akan mencari periode. Nah, kalau untuk mencari periode ini sudah ada waktu dari M ke N, tinggal mencari berapa banyaknya gelombang dari M ke N. Kita tahu bahwa satu gelombang ini adalah satu puncak, satu lembah, ini satu gelombang, lalu ini adalah 2 gelombang, berarti sampai sini nambah setengah. Maka kita dapatkanlah jumlah gelombangnya adalah 2,5 gelombang. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai periode tadi. Nah, periodenya adalah, kita tahu, masih ingat? Ya, waktu dibagi jumlah gelombang. Berarti 0,4 dibagi 2,5. Maka kita dapatkanlah periodenya adalah 0,16 detik. Nah, ini untuk periode. Sedangkan untuk cepat rambat gelombang, berarti di sini ada jarak. Nah, maka kita harus tahu dulu bahwa berapa jumlah gelombang dari lembah ke puncak. Oke, nah berarti ini adalah 1/4, ini juga 1/4, maka 1/4 tambah 1/4 jadi setengah. Ya, jadi nah ini adalah N-nya setengah gelombang. Nah, untuk mencari hubungan antara jarak dan N itu adalah lambda atau panjang gelombang. Nah, kita bisa cari untuk lambdanya itu adalah jarak dibagi jumlah gelombang, tapi jumlah gelombang yang bersesuaian adik-adik, berarti kita pakai yang setengah gelombang. Maka 25 cm dibagi setengah. Nah, sehingga kita dapatkanlah untuk lambdanya adalah 50 cm. Oke. Nah, inilah gunanya untuk mencari cepat rambat. Maka V-nya atau cepat rambat itu adalah lambda dibagi periode. Jadinya 50/0,16. Nah, kita dapatkanlah nilainya adalah 312,5 cm/sekon. Inilah untuk nilai dari cepat rambatnya. Sehingga periodenya 0,16 dan cepat rambatnya 312,5 cm/detik. Jadi jawabannya yang kita pilih adalah option yang C. Nah, untuk nomor 10, di sini ada soal teori di mana sifat gelombang yang digunakan pada pengukuran kedalaman air laut adalah, nah jadi untuk sifat gelombang di sini adalah khususnya gelombang bunyi, di mana gelombang bunyi akan dipantulkan dalam proses pengukuran kedalaman air laut. Nah, sehingga sifat gelombangnya adalah sifat pemantulan gelombang, atau dengan kata lain istilahnya adalah refleksi. Oke, sehingga jawaban yang kita pilih adalah option yang A. Nah, adik-adik jangan lupa share kepada teman-teman juga, karena belajar yang paling penting adalah mengajarkan kepada orang lain. Nah, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih.